Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Tes Masuk Kerja. Di sini saya akan membahas tentang soal P3K untuk 2024, soal subtes manajerial ya. Oke, di sini silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Perusahaan Anda baru saja menerima laporan hasil evaluasi penjualan produk yang menunjukkan bahwa performa penjualan di pasaran masih jauh dari harapan. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, produk Anda belum berhasil mendapatkan perhatian yang maksimal dari konsumen. Beberapa tenaga pemasaran dalam tim Anda menyampaikan pendapat bahwa hal ini disebabkan oleh harga produk yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan daya beli target pasar yang selama ini mereka kerjakan. Menyikapi situasi ini sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap pencapaian target penjualan, Anda diminta untuk menentukan langkah strategis yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Ini D ya, menurunkan harga produk sehingga sesuai dengan target pasar yang sudah dibentuk oleh tenaga pemasaran. Ini adalah langkah yang logis ketika masalah utama terletak pada harga produk yang dianggap terlalu tinggi oleh tenaga pemasaran dan tidak sesuai dengan daya beli target pasar. Dengan menurunkan harga, perusahaan dapat menyesuaikan produk dengan kemampuan finansial konsumen, sehingga lebih mudah dijangkau dan dibeli oleh target pasar. Ini adalah solusi yang cepat untuk meningkatkan penjualan tanpa harus merombak strategi besar lainnya. Kalau yang A, ini kurang tepat. Melakukan penggantian produk dengan produk baru yang lebih sesuai dengan target pasar yang biasa dikerjakan oleh tenaga pemasaran tidak selalu merupakan solusi pertama yang bijak. Mengganti produk membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, serta resiko lebih besar dibandingkan hanya menurunkan harga. Sebelum mengganti produk, biasanya perusahaan akan mencoba menyesuaikan harga atau strategi lain yang lebih efisien. Kalau yang B, itu kurang tepat karena meminta tenaga pemasaran yang sudah ada untuk mencoba memperluas target pasar dari yang sudah ada bisa efektif. Namun jika masalah utamanya adalah harga produk yang tidak sesuai, memperluas pasar tanpa memperbaiki masalah harga tidak akan memberikan solusi jangka panjang. Pasar yang lebih luas pun bisa saja tetap menolak produk karena faktor harga. Kalau C salah karena melatih tenaga pemasaran dengan strategi pemasaran lain yang mungkin lebih bisa diterima oleh target pasar merupakan pendekatan yang lebih pada meningkatkan kemampuan tim pemasaran. Namun jika inti masalahnya adalah harga yang terlalu tinggi, strategi pemasaran baru tidak akan cukup efektif. Pelatihan pemasaran penting, tetapi tanpa perubahan pada produk atau harga, hasilnya bisa tetap terbatas. Oke, lanjut nomor 2. Ketika saya sedang dalam proses penyelesaian tugas penting yang diberikan oleh atasan, tiba-tiba datang seorang tamu yang meminta informasi terkait suatu hal yang sebenarnya bukan termasuk dalam tugas pokok dan fungsi tupoksi pekerjaan saya. Situasi ini menuntut saya untuk memutuskan sikap yang tepat dalam menghadapi tamu tersebut tanpa mengganggu kelancaran tugas kantor. Sikap yang akan saya ambil adalah ini A ya, mengarahkan tamu tersebut dengan sopan ke bagian yang lebih tepat dan bersangkutan dengan kebutuhan informasi agar ia mendapatkan jawaban yang sesuai. Mengarahkan tamu tersebut dengan sopan
Ini merupakan pilihan yang paling tepat karena meskipun informasi yang diminta oleh tamu bukan bagian dari tugas pokok dan fungsi kita, sebagai seorang profesional, kita tetap harus bersikap ramah dan membantu orang lain, terutama tamu. Dengan mengarahkan tamu ke bagian yang tepat, kita tetap menjaga profesionalitas, tidak mengabaikan tugas kita, dan memastikan tamu mendapatkan informasi yang ia butuhkan, tanpa harus membuat situasi menjadi tidak nyaman. Selain itu, memberikan arahan yang jelas juga menunjukkan sikap kooperatif dan layanan yang baik kepada orang lain, meski itu bukan tugas langsung kita. Kalau yang B itu kurang tepat karena meskipun tugas dari atasan sangat penting, mengabaikan tamu yang membutuhkan bantuan bukanlah tindakan yang bijak. Kita harus mampu menangani situasi dengan baik tanpa meninggalkan tugas, namun tetap memberikan arahan yang tepat kepada tamu agar ia dapat dibantu dengan baik oleh bagian yang bertanggung jawab. Kalau yang C itu kurang tepat karena mengacukannya sampai ia keluar sendiri. Itu adalah sikap yang kurang profesional, meskipun tamu tersebut tidak meminta sesuatu yang sesuai dengan tupoksi kita. Mengabaikannya tanpa memberikan arahan atau bantuan akan menciptakan kesan buruk tentang profesionalitas dan layanan di tempat kerja kita. Tindakan ini juga dapat memperburuk citra perusahaan atau organisasi. Kalau yang D kurang tepat, meminta orang lain untuk menangani tamu bukanlah solusi yang optimal, terutama jika kita bisa memberikan arahan langsung. Tindakan ini dapat membebani rekan kerja, padahal kita bisa dengan mudah mengarahkan tamu ke bagian yang tepat. Kita perlu menyeimbangkan antara menjalankan tugas utama dan memberikan bantuan yang sewajarnya. Oke, lanjut nomor 3. Anda menjabat sebagai kepala divisi HRD di sebuah perusahaan yang memiliki reputasi cukup ternama dan dikenal baik dalam industri. Suatu hari, seorang teman lama yang sangat akrab datang berkunjung dan meminta bantuan Anda. Dia memohon agar Anda memberikan kesempatan kepada anaknya untuk bekerja di perusahaan Anda tanpa perlu melalui proses seleksi atau tes yang biasanya berlakukan bagi calon karyawan lainnya. Sebagai imbalan, teman Anda berjanji akan memberikan sejumlah uang dan fasilitas tambahan untuk Anda. Posisi ini sangat penting dan peran Anda dalam proses seleksi akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia perusahaan tersebut. Bagaimana sikap yang tepat menghadapi situasi ini? C ya jawabannya, menolak tawaran itu dengan tegas tanpa kompromi karena ingin menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan peran Anda. Ini adalah pilihan yang paling benar karena menunjukkan sikap integritas dan profesionalisme. Sebagai seorang kepala HRD, tugas utama adalah memastikan bahwa semua calon karyawan melewati proses seleksi secara adil dan berdasarkan kemampuan mereka, bukan karena hubungan pribadi atau imbalan yang ditawarkan. Menerima tawaran semacam ini akan mencoreng reputasi Anda serta perusahaan dan bisa merusak kualitas sumber daya manusia perusahaan. Sikap tegas dalam menolak tawaran seperti ini juga menunjukkan Anda menghargai aturan dan standar perusahaan. Kalau yang A itu kurang tepat. Menerima tawaran tanpa mempertimbangkan aturan atau standar profesional akan menunjukkan bahwa Anda lebih mengutamakan hubungan pribadi dibandingkan etika kerja. Ini dapat berdampak buruk pada reputasi perusahaan dan merusak kredibilitas Anda sebagai kepala HRD. Kalau yang B kurang tepat, karena sikap ini masih menunjukkan kompromi yang tidak profesional. Meskipun basa-basi dilakukan, pada akhirnya Anda tetap menerima tawaran tidak etis tersebut. Hal ini tetap salah karena mengabaikan prinsip keadilan dan aturan perusahaan. Kalau yang D itu kurang tepat
Karena meskipun ada tes yang dilakukan, jika itu hanya formalitas, berarti Anda tetap memberikan keuntungan tidak adil kepada anak teman Anda. Ini juga bisa menjadi contoh buruk bagi perusahaan dan merusak integritas proses perekrutan di tempat kerja. Tes harus dilakukan dengan tujuan nyata, bukan hanya untuk memenuhi syarat formal. Oke, lanjut nomor 4. Anda telah mendaftar sebagai salah satu calon pengajar di sebuah instansi pendidikan ternama, dan hari ini merupakan hari penting di mana Anda harus menghadiri tahap akhir dalam proses penerimaan pengajar. Namun, ketika sedang dalam perjalanan menuju lokasi, Anda mendapati bahwa ada demo besar-besaran yang sedang berlangsung di tengah jalan, membuat Anda terjebak di situasi tersebut. Meski begitu, waktu untuk menghadiri tahap akhir semakin mendesak. Bagaimana sikap Anda dalam menghadapi keadaan terduga ini yang bisa mempengaruhi masa depan karir Anda? Ini jawabannya adalah C, tetap berpikir optimis dan mencari cara terbaik untuk sampai tepat pada waktunya meskipun keadaan sedang tidak mendukung. Ini adalah pilihannya paling bijak dan positif dalam menghadapi situasi yang sulit. Sikap optimis menunjukkan keyakinan bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Meskipun terjebak dalam demo, Anda bisa mencari alternatif seperti mencari rute lain, menggunakan transportasi umum, atau berkomunikasi dengan panitia mengenai situasi yang dihadapi. Sikap pantang menyerah ini mencerminkan dedikasi dan profesionalisme dalam menjalani tanggung jawab sebagai calon pengajar. Kalau yang A itu kurang tepat, meskipun pasrah dan menerima keadaan bisa menjadi bagian dari sikap yang baik, dalam konteks ini terlalu cepat menyerah tanpa mencoba mencari solusi justru menunjukkan kurangnya usaha. Keyakinan bahwa ini adalah takdir tidak boleh menghalangi upaya untuk tetap mencoba mencari jalan keluar dari masalah yang ada. Kalau yang B, mengundurkan diri sebelum mencoba semua cara untuk sampai ke lokasi adalah sikap yang terlalu cepat menyerah. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan dalam menghadapi situasi sulit dan mengelola tekanan yang justru penting dalam profesi sebagai pengajar yang sering menghadapi berbagai tantangan. Kalau yang D, kurang tepat, sikap ini tidak hanya berbahaya, tetapi juga tidak etis. Mencoba menabrak atau memaksa jalan melalui kerumunan demonstran bisa mengakibatkan situasi yang lebih buruk dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ini menunjukkan kurangnya empati dan pengendalian diri dalam menghadapi situasi yang menantang. Oke, lanjut nomor 5. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seorang pegawai dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi di tempat kerja. Integritas ini tidak hanya berpengaruh pada diri sendiri, tetapi juga memberikan contoh positif bagi rekan kerja lainnya. Pegawai yang memiliki integritas akan berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan dan membawa kemajuan bagi perusahaan. Dengan demikian, integritas menjadi salah satu kualitas yang penting yang harus dilakukan oleh setiap pegawai agar bisa menjadi teladan dalam lingkungan kerja. Untuk mewujudkan hal tersebut, langkah terbaik yang sebaiknya Anda lakukan adalah ini jawabannya D, ya, menjunjung tinggi peraturan dan kode etik yang berlaku di perusahaan serta berkomitmen untuk menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan kerja. Ini adalah
jawaban yang paling tepat karena integritas tinggi dalam bekerja sangat berkaitan dengan menjunjung tinggi peraturan dan kode etik yang berlaku. Seorang pegawai dengan integritas akan selalu mematuhi aturan yang ada dan bekerja sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sikap ini tidak hanya menjaga reputasi pegawai itu sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dalam hal ini, pegawai menunjukkan komitmen terhadap etika kerja, transparansi, dan tanggung jawab yang tinggi. Kalau yang A, ini kurang tepat. Meskipun mempertimbangkan tugas baru adalah tindakan yang bijak, jawaban ini menunjukkan bahwa Anda mungkin tidak sepenuhnya terbuka dalam tantangan baru atau hal-hal yang berada di luar zona nyaman Anda. Pegawai yang berintegritas seharusnya berani mengambil tanggung jawab baru dengan penuh kepercayaan diri, apalagi jika hal tersebut mendukung tujuan perusahaan. Kalau yang B, itu kurang tepat. Karena membantu rekan kerja memang merupakan tindakan yang baik, namun melakukannya hanya karena berharap mendapat evaluasi yang baik menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan motivasi yang kurang tulus. Integritas yang sejati mengharuskan seseorang untuk bertindak dengan niat yang baik tanpa memikirkan imbalan pribadi. Kalau yang C kurang tepat karena meskipun berusaha menjalankan tugas dengan baik adalah sikap yang positif, jawaban ini kurang mencerminkan komitmen terhadap integritas dan tanggung jawab penuh. Integritas berarti menjalankan setiap tugas, baik yang termasuk dalam tanggung jawab sehari-hari maupun tidak, dengan sepenuh hati, bukan hanya sebatas kemampuan saya. Oke, lanjut nomor 6. Tim kerja Anda telah diberikan tugas oleh pimpinan perusahaan untuk menyusun sebuah draft proyek berskala besar. Tugas ini memiliki deadline yang sangat ketat sehingga memerlukan kerjasama dan fokus yang luar biasa dari setiap anggota tim. Namun proyek ini adalah suatu yang baru bagi tim Anda dan belum ada pengalaman sebelumnya dalam menangani proyek serupa. Anggota tim tampak bingung karena mereka belum memahami secara menyeluruh apa yang diharapkan dari proyek ini dan bagaimana cara mengerjakannya. Sebagai ketua tim, Anda bertanggung jawab memastikan bahwa tugas ini dapat diselesaikan dengan baik meskipun tantangannya besar. Dengan demikian, sikap Anda sebagai ketua tim adalah ini C ya, mengajak seluruh anggota tim untuk mengerjakan proyek tersebut bersama-sama, bekerja sesuai dengan kemampuan yang ada, dan berusaha mengatasi setiap tindakan yang dihadapi melalui musyawarah dan kerjasama. Ini adalah jawaban yang paling tepat karena sebagai ketua tim, Anda perlu memimpin dengan cara yang inklusif dan kolaboratif dalam menghadapi proyek baru yang belum pernah dikerjakan sebelumnya. Mengajak seluruh anggota tim untuk bekerja bersama sesuai dengan kemampuan masing-masing adalah langkah yang bijaksana. Ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan anggota tim, tetapi juga membantu menemukan solusi atas masalah yang muncul secara kolektif. Musyawarah dan kerjasama menjadi kunci keberhasilan dalam situasi ini, di mana semua anggota tim dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya. Kalau yang A, ini kurang tepat karena meskipun mempelajari tugas serupa secara mandiri adalah langkah yang baik, jawaban ini menunjukkan pendekatan yang terlalu individualistis. Sebagai ketua tim, seharusnya Anda mendorong seluruh tim untuk belajar dan bekerja bersama sejak awal, bukan hanya membagikan pengetahuan setelah mempelajarinya sendiri. Kalau yang B,
ini kurang tepat. Meminta anggota tim untuk mempelajari proyek secara mandiri bisa menciptakan kebingungan, terutama jika proyek ini belum pernah dikerjakan sebelumnya. Ada kemungkinan anggota tim akan mengalami kesulitan dalam memahami tugas, dan pendekatan ini tidak memberikan dukungan langsung dari Anda sebagai ketua tim yang seharusnya lebih terlibat dalam proses belajar mereka. Kalau yang D, meminta bantuan dari senior bisa menjadi langkah yang baik. Jawaban ini menunjukkan ketergantungan pada pihak lain tanpa terlebih dahulu mencoba menyelesaikan masalah secara internal. Sebagai ketua tim, Anda harus bisa membimbing tim Anda dalam mencari solusi bersama sebelum memutuskan untuk meminta bantuan eksternal. Oke, lanjut nomor 17. Ini nomor 7. Oke, untuk nomor 7 ya. Anda dan seorang rekan kerja ditugaskan untuk mewakili perusahaan dalam sebuah seminar internasional yang berlangsung di kota lain. Kegiatan seminar ini memiliki jadwal yang sangat padat dan intensif setiap harinya, sehingga mengharuskan Anda untuk tetap untuk fokus dan berkomitmen terhadap semua agenda yang telah disusun. Namun di tengah kesibukan tersebut, Anda mendapati bahwa laporan kerja yang disusun oleh rekan Anda bermasalah nih, dan perlu direvisi secepat mungkin agar dapat memenuhi standar yang diharapkan. Dalam situasi yang menuntut perhatian dan manajemen waktu yang baik ini, sikap Anda terhadap kondisi yang dihadapi oleh rekan Anda adalah D ya. Melaporkan hal tersebut kepada atasan dan meminta kebijakannya terkait masalah ini, karena seminar tersebut sama pentingnya dan Anda ingin memastikan bahwa semua aspek pekerjaan dapat ditangani dengan baik. Sebagai respon terhadap masalah laporan kerja rekan, melaporkan situasi kepada atasan dan meminta kebijakan yang tepat adalah pilihan yang bijaksana. Hal ini menunjukkan tanggung jawab dan keseriusan terhadap tugas yang diemban. Dengan melibatkan atasan, Anda dapat memastikan bahwa prioritas tugas di seminar tetap terjaga sambil juga memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah laporan. Kalau yang A, membagi laporan sesuai prioritas dan menyeluruh revisi di kantor dapat mengganggu konsentrasi seminar dan tidak memberi solusi cepat. Kalau yang B, meminta fokus seminar dan revisi setelah kegiatan berpotensi menyebabkan keterlambatan pelaporan yang beresiko. Kalau yang C, menyarankan fokus seminar saja mengabaikan pentingnya menyelesaikan laporan sehingga menambah resiko masalah lebih lanjut. Oke, lanjut nomor 8. Proposal kerjasama yang dibuat tim Anda sudah selesai dikerjakan dan siap dikirimkan via email ke klien. Tapi saat dilakukan pengecekan ulang, masih ada beberapa data yang belum diolah karena dia kurang memahami cara menggunakan program pengolah data yang ada. Dalam kondisi tersebut, sikap Anda sebagai sesama anggota tim, yaitu jawabannya adalah C ya. Meminta bantuan anggota lain untuk saling membantu mengolah data yang tersisa. Sikap ini mencerminkan kerjasama dan kolaborasi dalam tim. Dengan saling membantu, anggota tim dapat mempercepat proses pengolahan data, memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan tersedia sebelum proposal dikirim ke klien. Hal ini juga menciptakan suasana kerja yang positif dan mendukung, serta memungkinkan semua anggota tim untuk belajar dari satu sama lain.
Yang A ini adalah kurang tepat karena meminta rekan lain untuk mengajari cara menggunakan program mungkin tidak efisien dalam waktu yang terbatas dan mengalihkan fokus dari tugas utama. Kalau yang B, tidak mau tahu dan tetap memintanya mengolah data yang tersisa menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap rekan dan tidak membantu menyelesaikan tugas dengan baik. Kalau yang D, mengerjakan sendiri data yang tersisa bisa menambah beban kerja individu dan beresiko mengabaikan kualitas atau detail lain yang mungkin penting dalam proposal. Oke, lanjut nomor 9. Dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, salah satu anggota bawahan Anda telah dikeluhkan oleh rekan-rekan lainnya. Dia dianggap tidak memiliki kinerja yang baik yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas rekan kerja dari anggota lainnya. Tugas-tugas yang diemban selalu melewati tenggat waktu yang ditetapkan atau memerlukan perbaikan kembali. Meskipun Anda telah memberikan tugas yang sesuai dengan job desk-nya, serta beberapa kali memberikan kesempatan melakukan konseling dan memberikan pelatihan tambahan untuk meningkatkan kinerjanya. Namun hasil evaluasi kerja mingguan menunjukkan bahwa kinerja karyawan tersebut masih berada di peringkat terbawah. Dalam situasi ini, sikap Anda ya teman-teman, memberhentikan karyawan tersebut segera karena tidak mampu mencapai target kerja yang seharusnya. Ini adalah memberhentikan karyawan yang kinerjanya buruk dapat menjadi solusi yang cepat untuk mengatasi masalah, terutama jika karyawan tersebut telah diberikan banyak kesempatan dan pelatihan untuk memperbaiki kinerjanya. Tindakan ini juga menunjukkan bahwa Anda sebagai pemimpin memiliki standar tinggi terhadap kinerja tim dan tidak ragu untuk mengambil keputusan sulit demi kepentingan tim dan perusahaan. Hal ini penting untuk menjaga motivasi dan produktivitas anggota tim lainnya yang mungkin merasa terbebani oleh kinerja bawahan yang rendah. Namun keputusan ini harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak terkesan tergesa-gesa dan sebaiknya dilakukan setelah semua opsi pembinaan dan dukungan telah habis dilakukan. Kalau yang B, kurang tepat karena meskipun memberikan kesempatan terakhir tampak positif, tetapi jika karyawan tersebut sudah berulang kali gagal dan tidak menunjukkan kemajuan, keputusan ini bisa memperlambat tindakan yang seharusnya diambil. Selain itu, terlalu banyak memberi kesempatan dapat mengganggu kinerja tim secara keseluruhan. Kalau yang C, ini kurang tepat karena mengandalkan pimpinan untuk menyelesaikan masalah ini menunjukkan ketidakmampuan untuk menangani masalah di tingkat Anda sendiri. Sebagai pemimpin tim, seharusnya Anda berperan aktif dalam menyelesaikan masalah dan bukan hanya melimpahkan tanggung jawab ke atasan Anda. Kalau yang D, itu kurang tepat karena memindahkan karyawan ke divisi lain bukanlah solusi yang tepat. Ini hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikan. Karyawan tersebut mungkin akan menghadapi tantangan yang sama di divisi baru dan tetap tidak dapat berkontribusi secara efektif. Oke, lanjut nomor 10. Anda terkenal sebagai karyawan yang rajin dan ringan tangan di kantor Anda. Jika Anda rekan kerja yang meminta bantuan Anda, biasanya yang Anda lakukan adalah ini jawabannya B ya.
Saya akan langsung memberikan bantuan selama itu tidak mengganggu tugas saya dan tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan. Sebagai karyawan yang dikenal rajin dan siap membantu, memberikan bantuan kepada rekan kerja merupakan tindakan yang positif dan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Namun, penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak mengganggu pekerjaan Anda sendiri. Dengan memberikan bantuan, Anda juga menunjukkan sikap kerjasama dan saling mendukung di dalam tim yang dapat meningkatkan moral dan produktivitas secara keseluruhan. Kalau yang A, ini kurang tepat karena meskipun mendorong rekan kerja untuk mandiri adalah sikap yang baik, tetapi dalam situasi tertentu rekan kerja mungkin memang memerlukan bantuan. Menolak untuk membantu dapat membuat rekan merasa tidak didukung dan bisa mengurangi kerjasama di tim. Kalau yang C, itu kurang tepat. Menyemangati rekan kerja adalah hal yang baik, tetapi jika hanya memberikan semangat tanpa tindakan nyata, rekan kerja mungkin masih merasa kesulitan. Bantuan konkret lebih bermanfaat dalam situasi mendesak. Kalau yang D, kurang tepat karena sikap ini menunjukkan ketidakpastian dalam memberikan bantuan. Jika rekan kerja benar-benar membutuhkan dukungan, menunggu sampai merasa terdesak dapat berpotensi menghambat kinerja mereka dan menciptakan ketegangan dalam hubungan kerja. Oke, lanjut nomor 11. Anda adalah seorang pengusaha kue yang telah lama membuka usaha Anda. Belakangan ini di kota Anda usaha kue sedang tren dan semua orang berlomba-lomba untuk membuka usaha yang sama. Karena hal ini banyak pelanggan reguler Anda berpindah ke toko kue yang lain dan membuat Anda merugi. Sikap Anda terkait hal ini? Jawabannya adalah D ya, melakukan evaluasi menyeluruh dan bersama-sama membuat strategi jangka panjang untuk menaikkan penjualan. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap usaha yang telah dijalankan. Dengan melakukan analisis, Anda dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bisnis Anda, serta memahami tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Setelah itu, bekerja sama dengan tim Anda merumuskan strategi jangka panjang dapat membantu dalam meningkatkan penjualan dan menjaga loyalitas pelanggan. Langkah ini tidak hanya berfokus pada mengatasi masalah saat ini, tetapi juga mempersiapkan usaha Anda untuk masa depan yang lebih baik. Kalau yang A, ini kurang tepat. Sikap ini menunjukkan kurangnya proaktif dalam menghadapi situasi yang berubah. Hanya mengandalkan karyawan untuk mencari solusi tanpa langkah evaluasi yang jelas dapat memperlambat proses perbaikan dan berpotensi membuat usaha semakin terpuruk. Kalau yang B, ini kurang tepat. Meskipun ini adalah langkah yang baik, hanya mencari tahu kekurangan pesaing tanpa evaluasi menyeluruh terhadap usaha sendiri tidak cukup. Anda perlu memahami posisi bisnis Anda saat ini terlebih dahulu sebelum dapat belajar dari pesaing. Kalau yang C, ini kurang tepat. Sikap ini mengabaikan fakta bahwa perubahan pasar memerlukan penyesuaian strategi. Mengandalkan harapan untuk tetap bertahan tanpa tindakan konkret dapat menyebabkan usaha Anda terpuruk lebih dalam karena tidak ada upaya untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada. Oke, lanjut nomor 12.
Perusahaan tempat Anda bekerja telah mengumumkan bahwa mereka akan memberikan sejumlah bonus menarik kepada pegawai yang berhasil mencapai target penjualan tertinggi dalam bulan ini. Pada saat pengumuman tersebut disampaikan, Anda mendapati bahwa salah seorang rekan kerja Anda telah berhasil meraih posisi teratas dalam pencapaian target penjualan. Namun, setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, Anda mengetahui dengan sangat mengejutkan bahwa rekan Anda tersebut ternyata telah melakukan manipulasi data untuk mencapai target tersebut, sehingga ia berhasil memperoleh bonus yang seharusnya menjadi haknya. Dalam menghadapi situasi yang rumit dan tidak etis ini, sikap Anda terhadap tindakan yang telah dilakukan adalah ini D ya. Menegurnya dengan baik-baik dan mengingatkannya bahwa yang dilakukannya itu salah. Sikap ini menunjukkan pendekatan yang konstruktif dan etis. Dengan menegur rekan kerja secara baik-baik, Anda tidak hanya menjaga hubungan profesional, tetapi juga memberikan kesempatan bagi rekan Anda untuk menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. Pendekatan ini menciptakan ruang untuk diskusi yang sehat dan bisa membantu rekan Anda untuk belajar dari kesalahan serta memperbaiki tindakan yang tidak etis tersebut. Selain itu, tindakan ini mendukung integritas perusahaan dan memastikan bahwa kejujuran tetap menjadi nilai utama dalam lingkungan kerja. Kalau yang A itu kurang tepat karena tindakan ini sangat tidak etis dan bisa merusak reputasi rekan Anda secara permanen serta dapat berdampak negatif pada citra perusahaan. Menyebarkan informasi secara publik dapat berujung pada tindakan hukum dan menciptakan ketegangan di tempat kerja. Kalau yang B, ini kurang tepat. Walaupun melaporkan tindakan yang tidak etis adalah langkah yang tepat, mencarinya tanpa memberi kesempatan bagi rekan Anda untuk menjelaskan atau memperbaiki kesalahan bisa menciptakan suasana yang konfrontatif. Pendekatan ini bisa membuat rekan Anda merasa disudutkan dan berpotensi menimbulkan konflik di tempat kerja. Kalau yang C, bersikap diam dalam situasi ini sama dengan mengabaikan tindakan tidak etis. Meskipun ini mungkin menghindari konflik sementara, tindakan ini akan merusak integritas Anda sendiri dan dapat berdampak buruk pada lingkungan kerja yang lebih luas. Kesuksesan yang diraih dengan cara yang tidak jujur seharusnya tidak dipuji, karena ini akan menciptakan standar yang salah di dalam tim. Oke, lanjut nomor 13. Atasan saya menceritakan beberapa informasi kepada saya sebagai karyawan, di mana informasi tersebut tergolong sangat rahasia dan terkait dengan strategi perusahaan ke depan. Atasan mempercayakan informasi tersebut kepada saya karena dianggap dapat membantu kinerja saya dan agar saya lebih memahami langkah perusahaan ke depan. Tidak semua karyawan mengetahui informasi ini, dan saya sadar bahwa kebocoran informasi dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan maupun kepercayaan yang diberikan kepada saya. Sikap saya yang paling tepat adalah C ya. Diam saja dan tetap bekerja seperti biasanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Menjaga kepercayaan atasan. Ini menunjukkan sikap profesional dalam menjaga kerahasiaan informasi yang telah dipercayakan oleh atasan. Dalam situasi ini, menjaga kepercayaan dan integritas sangat penting, terutama karena kebocoran informasi rahasia dapat mengancam reputasi dan stabilitas perusahaan. Dengan tidak menyebarluaskan informasi tersebut, karyawan menunjukkan loyalitas dan rasa tanggung jawab dalam melindungi kepentingan perusahaan. Kalau yang A, itu kurang tepat karena
Membagikan informasi rahasia kepada karyawan lain berarti melanggar kepercayaan yang telah diberikan oleh atasan. Dalam konteks kerahasiaan penting untuk menjaga informasi ini tetap tertutup. Bahkan jika tujuannya untuk mencari dukungan, mendistribusikan informasi kepada orang lain bisa membahayakan perusahaan jika tersebar lebih luas. Kalau yang B itu kurang tepat karena walaupun tidak membocorkan isi informasi, tindakan mengisyaratkan bahwa kita mengetahui informasi rahasia dapat memicu rasa penasaran di antara rekan kerja dan menyebabkan spekulasi yang berpotensi merugikan. Ini bisa berdampak pada lingkungan kerja dan menyebabkan ketidakpercayaan. Kalau yang D, ini kurang tepat karena meskipun membagikannya hanya kepada teman dekat, tetap saja ada resiko informasi tersebut tersebar lebih jauh. Dalam konteks profesional, menjaga kerahasiaan berarti tidak memberikan informasi rahasia kepada siapapun, terlepas dari hubungan atau kepercayaan pribadi. Oke, lanjut nomor 14. Di lingkungan tempat Anda tinggal, sedang terjadi perbincangan hangat mengenai seorang tetangga yang diduga sering meneror orang lain dengan perilaku yang dianggap mengganggu. Banyak tetangga lain yang telah mendengar berita ini dan mulai berkomentar atau bahkan menyebarkannya lebih lanjut. Meski demikian, Anda belum melihat bukti nyata dari dugaan tersebut dan belum ada laporan resmi mengenai hal ini. Di satu sisi, Anda ingin tetap menjalin hubungan baik dengan semua tetangga, tetapi di sisi lain, Anda juga tidak ingin ikut terlibat dalam penyebaran isu yang belum jelas kebenarannya. Sikap Anda dalam menangani hal tersebut adalah, ini jawabannya adalah C ya. Tidak langsung percaya karena berita tersebut belum terbukti kebenarannya dan saya ingin menghindari kesalahpahaman. Ini adalah menunjukkan sikap bijaksana dalam menanggapi isu yang belum terbukti kebenarannya. Dengan tidak langsung mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum jelas, Anda menghindari terjadinya fitnah atau kesalahpahaman yang dapat merugikan orang lain. Sikap ini juga mencerminkan tanggung jawab dan menjaga keharmonisan lingkungan serta menunjukkan kemampuan untuk berpikir kritis dan tidak terbawa arus gosip yang belum jelas sumbernya. Kalau yang A, ini kurang tepat karena meskipun tidak ikut menyebarkan gosip, sikap diam bisa diartikan sebagai ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar. Dalam situasi ini, sikap terbaik adalah tidak langsung mempercayai berita yang belum terbukti dan tetap bersikap kritis. Sikap diam tanpa penilaian atau pandangan kritis juga bisa melemahkan rasa kepekaan sosial. Kalau yang B, ini kurang tepat karena ikut membenarkan berita tanpa bukti konkret bisa memicu menyebarkan fitnah atau tuduhan yang belum tentu benar. Dalam situasi seperti ini, lebih baik menjaga netralitas dan tidak membuat asumsi hanya karena informasi didengar dari banyak orang. Mengedepankan kebenaran dan bukti adalah cara yang lebih bertanggung jawab. Kalau yang D, ini kurang tepat karena ini kurang aktif dalam mengambil sikap bijaksana. Hanya bersikap biasa saja mungkin menunjukkan ketidakpedulian atau kekurang waspadaan terhadap situasi. Lebih baik untuk secara tegas menolak mempercayai isu tersebut sehingga ada bukti yang jelas yang mencerminkan sikap bijak dan waspada. Oke, untuk nomor 15 silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Ditunggu saja video-video selanjutnya dari YouTube channel Tes Masuk Kerja ya. Oke, terima kasih.